Baik, selamat bertemu. Kita akan membahas mengenai penyesuaian ya, masih di dalam komputerisasi akuntansi ya menggunakan Accurate. Oke. Topik kita adalah penyesuaian persediaan, khusus untuk menyesuaikan persediaan. Nah, topik penting yang kita bahas kali ini adalah situ pertama ada penyesuaian barang yang hilang, barang yang lebih, kemudian pengecekan kuantitas barang di gudang. Nah, ini sudah termasuk laporan ya, report-report ya, menampilkan daftar ya, output. Kemudian kita juga bisa melihat account history ya, seperti debit kredit itu di dalam daftar. Nah, yang selanjutnya itu adalah menampilkan jurnal. Ya, kalau mungkin belum pernah melihat ini jurnalnya seperti apa, lah ada di sini. Oke. Baik, kita langsung ke topik ya. Yang pertama itu penyesuaian barang yang hilang. Jadi kalau dalam perhitungan fisik itu mungkin barang yang dihitung itu kurang, maka ini dilakukan penyesuaian di sini. Nah, bagiannya adalah di inventory, saya klik di sebelah kiri ya, inventory sama, kemudian ada adjustment, ya, sama ya di sini, atau melalui di sini activities ya, menu activities ada inventory ya, inventory adjustment. Nah, itu sama ya. Nah, kalau saya pilih ini ya juga sama ya. Nah, kita akan coba lihat kasusnya. Nah, ini kasus di sebelah bawah ya, kecil itu. Ini ada nomor ya, saya beri nama Jasmine ADJ ya, Jas ya. Jasmine 1067 ini default ya, by default saya tinggal melanjutkan 1067 itu karena ada transaksi-transaksi sebelumnya, maka saya melanjutkan. Kalau punya ada berbeda tidak masalah ya, biarkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau masih memungkinkan ya boleh ya diketik 1067. Misalnya sekarang sudah 1069 kan nggak mungkin ya kalau disamakan. Tapi kalau sebelumnya tentu bisa. Ya, oke. Nah, account yang digunakan di sini ada ya, ini account adjustment account itu kalau Anda lihat di modul ya, modul berapa ya? E atau F ya? Ya, modul F. Nah, ini misalnya di situ dimasukkan dalam harga pokok penjualan. Jadi barang yang rusak itu langsung diakui sebagai harga pokok penjualan. Cost of goods sales. Ya, di sini pakai itu cost of goods sales. Ya, oke. Kemudian barang yang rusak kita misalkan itu Canon 002. Di sini bisa dipilih kan, biasa ya. Kalau Anda bisa ngetik ya, kan, ya ketik kan ketemu ya. Lalu tinggal diklik. Oke. Nah, adjustmentnya di sini. Oke, kurang besar ya. Ya, nanti saya besarkan. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum adjustment itu kuantitinya ada 3. Ya, kalau Anda bisa cek, ya Anda mungkin berbeda, saya nggak tahu. Tapi di dalam sistem saya itu masih 3. Ya, kalau Anda masih 2, yang penting bisa ya. Kalau 0 nggak bisa di adjustment. Oke, adjustment. Ini tidak kelihatan nih, langsung karena sudah, oh ya, coba saya new ya. Oke, coba ini data apa nih, 106 berapa tadi, 7 ya. Oke, saya back. Nah, sama kan ini -1, tapi kalau saya pakai baru ya, new, coba kita new. Nah, kalau new seperti ini ya, jadi ini akan terisi di dalam current quantity, itu adalah kuantitas yang ada ya. Nah, kalau new, nah seperti ini ya, saya tidak contohkan, kelihatan ya, saya besarkan ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau current quantity-nya itu masih 3 dan dihitung 2, berarti berkurang 1 ya, hilang 1 atau berkurang 1 atau rusak 1, maka new quantity-nya kan menjadi 2 karena 3 rusak 1 menjadi 2. Nah, new quantity nanti outputnya kalau sudah di recall seperti ini ya. Nah, ini -1, penyesuaiannya -1. Nah, ini saya tambahkan lagi nanti di penyesuaian yang kedua ya, jadi balik lagi sama ya. Oke,
jadi seperti sedia kala. Ya, oke. Jadi printer Canon Pixma itu rusak satu, Canon 2 satu set, maka pada new quantity dimasukkan jumlah terbaru setelah dikurangi barang yang rusak atau hilang. Ya, oke. Description-nya udah biasa ya, penyesuaian barang rusak Canon Pixma oleh nama Anda. Nama Anda ini bukan di dalam transaksi ya, tapi ini ada identitas belajar saja ya. Ya. Oke, ini sudah ya, ini save and close. Kemudian kalau kita cek di sini, ini kan jika daftar baru barang device itu ya udahlah kita pakai inventory ya, item. Nah, kalau kita lihat kan 02 ya, kan 02 ini. Nah, ini ya punya Anda berapa? Ada 2 berapa ya? Setelah dikurangi dari yang sebelumnya. Oke, saya tutup. Ini luar biasa gitu. Membatalkan tidak saya lakukan ya, tapi silahkan kalau misalnya mau menghapus, tapi nggak usah ya. Dipahami aja bahwa bisa diedit. Daftar inventory adjustment. Inventory adjustment. Kita lihat aja ya. List inventory adjustment. Nah, itu penyesuaian untuk yang baru saja dilakukan. Jadi berkurang, kemudian tambah ya. Kalau ini punya saya karena sudah ada 2 kali ya, saya pakai 2 kali. Oke. Kemudian yang penyesuaian kedua itu adalah menambahkan ya, jika ternyata setelah dihitung nilainya lebih ya. Ada orang beli tidak jadi diambil mungkin ya. Ya, oke. Kasusnya sama ya, saya pakai Canon lagi, tadi berkurang sekarang bertambah, ini maksudnya ya. Oke, inventory adjustment. Nah, yang bedanya di sini ini ada value adjustment ya, dicentak ya. Tik ya. Misalnya Canon ya. Kan 02 ya, tapi saya tidak akan lanjutkan ya karena sudah dilakukan. Nah, quantity nah sama ya, kita masukkannya di new. Kalau berlebih kan berarti ini jadi 4 atau 3 karena sebelumnya 4 atau 5 ya. Ini sebelumnya 3 ya, jadi 4 atau 5. Nah, itu bedanya itu tadi ya. Jadi kalau ini ada value adjustment-nya di klik, sementara yang satu tidak. Bisa dihilangi ya, saya cancel. Oh, harus diisi. Mau di cancel saya nggak mau. Terus gimana itu? Oke, saya gini aja dulu ya. Cancel. Nah, no. Baru bisa di cancel setelah diisi. Nah, saya sudah input soalnya ya. Nah, ini value adjustment-nya saya centang ya tadi ya. Bertambah 1. Ya, positif 1. Nilainya berbedanya 531. Nah, kalau beda ya kalau tadi yang memasukkan seperti ini ya. Input awalnya. Nah, seperti itu. Nah, okay. Nah, ini biasa ya Anda buat PDF kan di sini. Ya, tapi yang diminta bukan yang ini ya. Ya, oke. Nanti dilihat di bagian tugas. Kemudian barang ini sudah ya tadi ada 2 ya sudah ya, barang berkurang dan barang bertambah ya atau lebih ya. Kemudian persediaan barang di gudang. Nah, ini sudah cek ya, baik pengecekan barang di gudang. Ini sudah beda ya, ngecek sudah kayak laporan ya. Item by warehouse ya. Di list inventory item by warehouse, list inventories item by warehouse. Itu cuma melihat posisi ya, barang-barang itu di gudang mana. Oke, nah itu nanti silakan, itu sudah ada. Account history ini untuk melihat seperti jurnal ya. Account history itu kita lihat di list general ledger, jadi tadi di list semua ya, tapi menu ya. Kalau ini atas saya sebut menu list
ke inventories ya. Terus apa itu account, general ledger ya, list general ledger account history. Nah ini ya, seperti ini tanggalnya sekarang. Kalau saya inputnya tanggal ini ya. Nah ini ada inventory gitu ya. Nah, di sini ada. Nah mungkin bisa dibesarkan kalau di sini ya. Tuh. Nah, cost of goods sales elektronik ya, barang yang rusak. Ada tulisannya itu penjualan barang yang rusak, barang yang lebih ya. Nah seperti itu ya, jadi ada debit kreditnya juga ya, date, source number, account number, kemudian account name, description, debit or credit ya, ya sama ya. Kemudian ini laporannya ya, sama ya seperti jurnal itu. Nah tapi ini nampak lebih jelas ya, debit ya, kredit. Coba kita lihat saja, di situ ada di bagian inventory, general ledger ya. Ya, oke. Di report bagian inventory di situ ada jurnal. Double klik itu. Kalau mau melihat yang ini sudah tanggal 7 ya. 6 11 nanti ke 07 nggak masuk ya, nggak apa-apa ya, biasa oke aja ya. Yang penting tanggal saat kita adjustment itu masuk ya, keluarnya juga 6 kan. Ya oke. Nah seperti ini ya hasilnya sebelah kanan ya, tapi ini model laporan yang bisa di print yang tadi kan seperti itu ya. Nah ada adjustment, oke, inventory komputer ya, oke. Nah seperti itu ya itu. Oke, nah ini tugasnya silahkan dibaca ya. Oke, nah, tidak semua ya di print PDF, hanya transaksi barang yang hilang. Nah coba dicari, kemudian account history dan inventory journal buat PDF-nya, namanya ada di situ. Baik dulu, sekian dulu dan terima kasih, selamat belajar dan silakan input datanya. Oke, sampai jumpa.